Nabi pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang-orang muslim yang berpuasa tapi tak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Sampai 30 hari, 1 bulan full puasa dia, tapi sia-sia amalan puasanya. Atau berpuasa dapat amalan catatan pahalanya sedikit, tak pula terampunkan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah ampunkan dosa-dosanya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kadang muslim menjalankan Ramadan dengan biasa saja karena tak tahu pentingnya Ramadan untuk dirinya. Besok kita kalau sudah wafat, kita semua dibangkitkan di padang mahsyar, kan kita akan melewati proses timbang amal. Pasti akan ditimbang kelak. Walaupun kita muslim, kalau besok ditimbang amal ternyata lebih berat dosa, pasti kita akan dilemparkan ke dalam neraka walaupun kita muslim. Berapa lama Ustaz dalam neraka itu? Selama dosa yang pernah kita buat. Dipangganglah kita dalam neraka itu sampai habis. Berkali-kali hancur badan diperbaiki lagi. Dibakar habis lagi, hancur badan diperbaiki lagi. Hukuman paling ringan di dalam neraka bagi ahli neraka, kata Rasulullah dalam hadisnya, siksaan paling ringan orang yang masuk neraka itu diletakkan 2 buah batu kerikil neraka itu di telapak kakinya, mendidih sampai otaknya. Begitu paling ringan. Bagaimana yang berat? Bagaimana yang lebih berat dari itu? Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai waktu timbang amal nanti dosa kita lebih banyak daripada catatan kebaikan. Selagi umur masih di kandung badan, kita masih hidup di dunia, masih Allah berikan kesempatan hidup. Sampai kapan Ustaz kita hidup? Kata Nabi dalam hadisnya, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Usia umatku antara 60-an sampai 70 tahunan. Sedikit yang lewat dari itu, kata Nabi Muhammad. Umat Nabi usianya 60-an 70 tahunan. Sedikit yang lewat, kata Nabi. Jadi kalau ada dekat-dekat dengan usia yang disampaikan Nabi itu, tas kita isinya minyak angin, sudahlah, banyak-banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu ta'ala. Tapi walaupun sudah digambarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, tetap tak menjamin kita bakal hidup sampai rambut kita memutih. Banyak orang usia SD, SMP, SMA, anak kuliahan dijemput ajalnya. Nanti kalau sudah dijemput ajal, Bu, baru kita menyesal. Waktu ditimbang amal, ternyata catatan amal kita sedikit, dosanya yang banyak. Sholat sering terlambat, bahkan meninggalkan sholat wajib. Lidah tak terjaga, gosip tiap hari, fitnah terus, mencari-cari kesalahan orang, putus silaturahim, hanya urusan hutang piutang, urusan warisan, berkelahi anak, berkelahi dengan tetangga, bertahun-tahun tak perbaikan. Belum lagi masalah, banyak problem dosa-dosa kita, belum dosa mata, dosa kaki, dosa tangan. Mungkin kalau ditimbang besok lebih berat dosa kita daripada amal. Maka mumpung masih hidup di dunia, sebelum besok kita menyesal di alam barzah dan di padang mahsyar, ditarik oleh malaikat penjaga neraka, dilemparkan neraka. Sebelum kita menyesal, selagi masih hidup, tumpuk banyak catatan amal. Dan kesempatan terbaik untuk menumpuk banyak catatan amal itu ialah di bulan suci Ramadan. Kalau muslim faham tentang pentingnya Ramadan, dia takkan sia-siakan Ramadan ini, Bu. Kalau muslim yang tahu pentingnya Ramadan, dia takkan sia-siakan Ramadan. Tapi muslim yang tak tahu pentingnya Ramadan, dia jalani Ramadan seperti hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Sembayang orang sembayanglah,
Orang mau ngaji tadarus di masjid musola, ngaji lah. Dia tetap dengan kebiasaannya, main HP, nonton TV, baca. Itulah kerja hari-harian. Di luar Ramadan, dalam Ramadan sama saja perbuatan. Orang mengaji khotam Ramadan, dia tak pernah khotam. Orang sholat wajib 5 waktu berjamaah di masjid, dia tak pernah. Bahkan ditinggalkannya sholat wajib. Selama puasa Ramadan kerjanya yang diamalkannya cuma 1 hadis. Naumatus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidur dia terus. Dari pagi tidur, bangun sholat zuhur. Sudah sholat zuhur tidur lagi, bangun asar. Sudah asar tidur lagi, bangun maghrib. Pas buka puasa, kok singkat waktunya? Singkat waktu. Tidur terus, singkat waktu. Maka jangan sampai sia-sia kesempatan emas bulan Ramadan, tumpuk amal. Karena amalan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan catatan pahalanya. Kemudian ada bonus pengampunan dosa kalau kita bersungguh-sungguh menjalankan amalan di bulan Ramadan. Dan bonusnya lagi ada di malam-malam akhir bulan Ramadan. Ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Siapa yang dapat Lailatul Qadar pas malam itu Lailatul Qadar, Bu, malam itu kebetulan ibu sedang sholat tahajud, dicatat pahala sholat tahajudnya 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Umur kita tak sampai tak tidak 83 tahun. Dapat malam itu Lailatul Qadar, kebetulan ibu tahajud, dicatat tahajud ibu 83 tahun. Berapa untung yang Allah berikan dengan datang bulan suci Ramadan. Tapi Lailatul Qadar itu tak akan Allah berikan kepada muslim yang tak bersungguh-sungguh ingin mendapatkan. Kalau cuma tak serius mencarinya, takkan dapat. Pas datang malam Lailatul Qadar, dia tidur malam itu, ngantuk. Karena tak sungguh-sungguh ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Untuk itu, Bu, supaya tak sia-sia amalan puasa kita, jangan sampai kita termasuk yang disebutkan baginda Nabi tadi. Orang puasa, kita puasa, tapi orang setelah selesai puasa banyak dapat catatan pahala, banyak dosanya terhapus, kita tidak. Maka kita urutkan dari kegiatan kita sahur sampai berbuka puasa, sampai tarawih. Bangun kita sepertiga malam. Jam berapa kita bangun, Bu? Ibu hidupkan alarm jam berapa? Jam 3, jam 4. Sahur itu mendidik umat Islam untuk bangun di sepertiga akhir malam. Bu, kalau kita bangun, Pak, jam 3 atau jam 4 subuh, jangan bangun cuma untuk sahur. Padahal itu waktu sepertiga akhir malam. Waktu yang terbaik minta ampun kepada Allah. Waktu yang baik untuk banyak berdoa kepada Allah. Mustajab doa. Bangun jam 3 jam 4 itu bukan cuma sahur, sembahyang tahajud. Kan sudah bangun dan dikasih kesempatan dengan adanya sahur, bangun kita jam 4 subuh, jam 3 subuh. Kenapa tak laksanakan sholat tahajud 2 rakaat cuma? Tambah sholat taubat kalau perlu lagi 2 rakaat. Kalau rutin ibu lakukan terus sampai malam 30 malam terakhir, insya Allah dapat ibu Lailatul Qadar. Kebetulan malam itu ibu rutin laksanakan tahajud tiap malam, pas datang sholat Lailatul Qadar, dapat ibu pahala Lailatul Qadar. Sholat tahajud 1000 bulan, baca Quran 1000 bulan. Kita banyak tidak, begitu bangun jam 3 jam 4 subuh, hidupkan TV, nonton, makan, sudah itu selesai habis. Tak kerjakan yang lain, sahur tok saja. Pada kesempatan emas untuk kita memohon kepada Allah SWT, sholat tahajud. Ya Bu, jangan sampai tak sholat tahajud. Kemudian apa lagi? Sahur yang baik itu, Bu, sahur yang baik itu di akhir waktu. Ibu misalnya sholat subuh itu jam 5. Saya kalau makan itu setengah jam habis waktu Ustaz. Kalau subuhnya jam 5, berarti sahur yang terbaik bagi ibu itu setengah 5. Saya kalau makan lambat, Ustaz. Saya kalau makan tulang ikan tuh saya hitung, Ustaz. 1, 2, 3. Lama saya makan, Ustaz. Ngamek-ngamek, Ustaz. Sejam habis waktu. Nah, berarti jam 4 mulai sahur. Boleh sahur tuh jam 3, Ustaz? Boleh. Jam 2 malam, Ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Tapi disunnahkan sahur itu lebih baik dekat waktu subuh, di ujung waktu. Ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Agar setelah selesai makan sahur, istirahat sebentar, azan subuh, kita bisa melaksanakan sholat subuh. Coba kalau sahur jam 3 malam, selesai makan jam setengah 4, perut kenyang, hari hujan pula, sudahlah, tarik selimut, tidur, bangun jam 7. Bangun jam 7 sembahyang subuh, datang kawan tetangga sebelah, Assalamualaikum.
Nampak kita lagi sembahyang, rajinlah tetanggaku nih sembahyang duha. Sampai sembahyang duha, pada sholat subuh baru bangun jam 7. Payah jadinya, hilang subuh. Makanya disunahkan sahur itu di akhir waktu. Kalau ibu nanti bangun jam 3 jam 4, sholat dulu tahajud, baca Quran gak sayat 2 ayat, jadilah. Setelah itu barulah sahur, sehingga tetap terjaga menjelang subuh. Lalu sholat subuh. Kemudian 2 rakaat fajar. Raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh, termasuk salat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, Bu. Ibu kalau nak nengok orang paling kaya di dunia nih, ibu ceklah orang yang paling rajin sembahyang subuh plus 2 rakaat sebelum subuh. Kalau ibu nak mencari menantu, Bu, cek masjidnya, Bu. Intai masjid nih, siapa yang rajin sembahyang subuh? Cari menantu, intai. Lah kami intai, Ustaz, isinya tuh atu semua, Ustaz. Mana nak jadi menantu, Ustaz? Tak ada anak muda, Ustaz. Gorib mana? Gorib Ustaz. Bapak Ibu Allah SWT. Kemudian selanjutnya, Bu, ada pahala yang banyak dilupakan oleh muslim. Ini penting nih, Bu. Apalagi di bulan Ramadan. Ada pahala yang jarang dilakukan oleh muslim. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sebutkan, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian tak keluar dari masjid nih, berzikir dia kepada Allah. Berzikirnya tuh boleh menyebut nama Allah, subhanallah, subhanallah, zikir, atau baca Quran, atau dengarkan kajian kalau ada kajian subuh di masjid kita nih, sampai terbit matahari, syuruk, tambah 10 menit setelah itu. Kemudian dia berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat sholat isyraq. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir, kemudian mendirikan 2 rakaat sholat isyraq, pulang dia ke rumah, kata Nabi, bagaikan membawa pahala haji dan umrah sempurna 3 kali, kata Nabi. 30 hari di Ramadan tak dapat kita gak 1-2 hari pahala haji dan umrah. Di bulan Ramadan pula untuk nambah catatan amal. Nak berangkat haji umrah dengan duit tak ada, Pak. Tak ada, Ustaz, kami duit tak cukup nak berangkat haji, nak berangkat umrah. Haji minta ampun panjang antrian, umrah duit tak cukup. Setidaknya kalau tak dapat kita berangkat haji umrah yang sebenarnya, kejar pahala haji dan umrah yang disabdakan Nabi tadi. Solat subuh berjamaah, berzikir, baca Quran boleh, berzikir boleh, dengarkan ceramah boleh. Setelah itu solat 2 rakaat isyraq. Dalam sebulan ibu setidaknya dapat lagak 1-2 kali, jadilah. Targetkan itu. Jangan sampai tak dapat. Jangan orang lewat Ramadan banyak catatan pahala, kita tidak. Kejar mana yang penting-penting. Apalagi sholat duha, kemudian sholat tepat waktu, mengaji rutin. Ibu kalau mau khotam Quran dalam Ramadan nih, targetkan 1 hari setidaknya ibu harus baca 10 lembar. Fokuskanlah, niatkan, catat target, saya Ramadan ini harus khotam Quran. Kalau mau khotam Quran, ibu setiap hari minimal 10 lembar ibu baca. Terserahlah, mau pagi 3 lembar, siang 2 lembar, malam waktu tadarus ibu bantai 5 lembar, terserah. Yang jelas sehari 10 lembar, insya Allah khotam ibu di akhir Ramadan nanti. Tes, jangan orang dapat pahala banyak, kita tidak kejar, Bu. Sehingga Idul Fitri nanti betul-betul kita meraih la'allakum tattaqun, banyak pahala kita dapatkan. Apalagi kemudian menjelang waktu berbuka, ada momen terbaik menjelang waktu berbuka, itu waktu mustajab doa. Ada waktu doa dikabulkan. Ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan beberapa menit sebelum buka puasa, ada yang mengatakan pas buka puasa. Maka pas buka puasa itu doanya jangan cuma Allahumma barik lana, jangan cuma qad dhahaba dhama dan lain sebagainya, bukan cuma Allahumma barik lana, tambah doa-doa lain. Baca bismillah, batalkan puasa, lalu tambah doa-doa yang lain. Atau sebelum berbuka puasa, duduk banyak-banyak istighfar pada Allah, karena itu waktu mustajab doa. Kalau kita kan tidak, menjelang buka puasa kita keliling, balik ke rumah bawa harta rampasan perang, cendol, gorengan, lotek, lontong, sebanyak-banyaknya dimakan, tidak, banyak kita. Padahal waktu itu waktu mustajab doa. Kemudian malamnya tarawih. Tarawih cuma disunnahkan di bulan suci Ramadan. Kalau sholat witir boleh di luar bulan Ramadan. Tarawih cuma dalam bulan Ramadan. Nah, kini pertanyaannya, Ramadan kita tahun ini tarawihnya berapa malam, Bu? Ramadan kita tahun ini tarawihnya berapa malam? 30 kan? 30 malam ya, Bu?
30 malam. Banyak jamaah nih Pak, kalau ditanya tarawih Ramadan ini berapa malam? 30 malam. Tapi nanti rupanya malam ke-16 nya lah hilang di mall cari baju. Malam ke-21 lah sibuk buat kue. Katanya tarawih itu 30 malam, tapi bagi dia cuma 20 malam. Malam 21 sibuk buat kue di rumah. Tak ada tarawih lagi, 20 malam cuma tarawih. Malam 21 tak ada lagi. Sudah sibuk cari baju di mall. Kalau 30 malam, 30 malam lah kerjakan. Sempatkan kerjaan yang lain di luar itu. Jangan sampai nanti kita menyesal. Orang banyak dapat catatan pahala. Jangan-jangan Bu, Ramadan kali ini Ramadan terakhir mungkin dalam kehidupan kita. Maksimalkanlah. Sekali lagi kita maksimalkan. Jangan sampai menyesal. Jangan pula sampai kita tak berpuasa. Laki-laki kalau tak berpuasa tuh 5 cuma catatannya. 5 cuma alasannya. Ibu kalau ada bapak di rumah tak puasa, alasannya cuma 5. 1 sudah sangat tua. Belum tua Ustaz. Sakit, enggak Ustaz, sehat badan Ustaz. Musafir, di rumah Ustaz tak musafir, tinggal 2 lagi alasan Bu. Hilang akal atau belum balik. 2 itu lagi. Kalau ada bapak di rumah tak puasa Bu, tanya 5 tu. Aku tak puasa Bang. Tua enggak Bang, sakit enggak, musafir enggak, 2 lagi kata Ustaz Bang. Hilang akal Abang atau belum balik? Belum balik Abang ni. Selesai. Itu cuma jangan sampai tak berpuasa. Orang yang sudah sangat tua 70 tahun 80 tahun boleh tak puasa. Tak disyariatkan lagi puasa. Ibu punya bapak, punya atuk, punya mak yang sudah 70 tahun 80 tahun tak sanggup lagi puasa, memang tak apa-apa tak puasa lagi. Fidyah saja. Cukup memberi makan fakir dan miskin. Ustaz, mak saya sudah tua Ustaz, umur 80 tahun, saya paksa puasa Ustaz. Tak ada fidyah-fidyah mak puasa. Kenapa gitu? Dulu saya waktu kecil dipaksanya puasa Ustaz. Kini saya paksa dia puasa Ustaz. Tak ada fidyah-fidyah. Fidyah, kalau sudah tak sanggup lagi umurnya sangat tua, fidyah, memberi makan fakir dan miskin. Fakir itu orang yang tak punya pemasukan sama sekali dalam kehidupannya. Miskin orang yang punya pemasukan tapi tak cukup untuk kehidupannya sehari-hari. Itu miskin. Jadi yang lebih parah itu fakir. Ada tetangga kita yang tak pernah punya pemasukan sedikit pun dalam kehidupannya, itu fakir. Ada orang yang bekerja tapi tak cukup untuk kehidupannya, itu miskin. Fakir miskin inilah, beri mereka makan. Sehari 3 kali makan. Kalau mau diuangkan, misalnya sekali makan 17.000, 3 kali makan berarti kurang lebih 50.000 kasih uang per hari ke fakir miskin. Kali sebanyak hari yang kita batal. Kasihlah. Mak saya dah tua Ustaz, 30 hari berarti batal puasa. Kali 50.000. Bayar. Ke 1 orang boleh, ke beberapa orang fakir miskin boleh. Selesai insya-Allah. Begitulah hendaknya kita kaji ilmu ini dengan baik sehingga kita tahu mana yang baik dikerjakan. Kalau tak puasa bagaimana? Kalau musafir bagaimana pula? Musafir tu boleh batal puasa kalau 80 kilo. Kalau di bawah 80 kilo tak boleh batalkan puasa. Minimal 80 kilo perjalanannya. Berarti kurang lebih dari Pekanbaru ke 13 Kota Kampar, sekitar itulah. Baru boleh batal puasa. Baru sampai Bangkinang tak ada batal puasa. 60 kilo baru. Itu mesti kita kaji. Jangan sampai nanti salah kita lakukan. Bapaknya jadi sopir travel sampai Bangkinang, batalkan puasa. Batal puasa Bang, kan musafir 60 kilo memang kita baru. Tak sampai Bang, tak cukup syaratnya untuk batalkan puasa. Kan karena kurangnya ilmu tadi. Maka kita banyak-banyak belajar sehingga apa yang boleh dikerjakan kita tahu, apa yang membatalkan kita tahu, apa yang boleh dikerjakan kalau kita sedang puasa ini, apa sunnah-sunnah yang baik kita lakukan, sehingga pada akhir Ramadan nanti kita mendapat titel la'allakum tattaqun. Targetkan Bu, sekali lagi targetkan. Jangan kita menyesal nanti di akhir Ramadan. Targetkan Ramadan kali ini saya harus khatam Quran. Ramadan kali ini saya harus sholat berjamaah di masjid musholla. Ramadan kali ini saya harus banyak infak sedekah. Ramadan kali ini saya harus sholat tarawih penuh. Ramadan kali ini saya harus tahajud penuh. Ramadan kali ini setidaknya saya dapat 5 kali pahala haji dan umrah misalnya. Ada target. Kalau tak ada target, kita jalani Ramadan seperti hari-hari biasa. Tak ada yang kita kejar, sehingga menyesal kita nanti di alam barzakh, lebih menyesal kita di dalam sidang Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Jika ada silap salah kata saya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang baik mudah-mudahan dapat kita ingat dan dapat kita amalkan. Seperti kita berkumpul di masjid ini, mudah-mudahan nanti di dalam surga balik kita bertemu dengan tetangga-tetangga kita, berkumpul kembali bersama Rasulullah dalam surganya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirukum jami'an, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.